Okay, just back the fuck up. You've never liked me, have you, Casey? I'm done. Film yang akan kita ulas kali ini menceritakan kisah segerombolan remaja SMA yang merayakan pesta kelulusan mereka. Namun, setelah kedatangan orang-orang aneh, pesta meriah yang harus berisi sukacita malah berubah menjadi duka cita karena akan terjadi pembunuhan terhadap para remaja itu. Oke, untuk lebih jelasnya, film ini akan kita ulas berikut ini. Tapi agar lebih paham, kita perlu mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dylan, ia merupakan remaja anak dari ibu bernama Dorothy. Bibi Love, ia adalah penyanyi terkenal yang diburu oleh pria aneh. Anton, ia adalah pria aneh yang memburu dan menginginkan Bibi kembali. Nick, ia adalah teman Dylan sekaligus remaja yang memiliki rumah kayu dalam film ini. Casey, ia adalah sahabat Dylan sejak kecil. Kemudian ada Tex, Monty, dan Sarah. Mereka adalah teman-teman Dylan yang akan terlibat dalam cerita film ini. Film ini diawali dengan seorang perempuan keluar dari hutan dan meminta tumpangan pada mobil seorang pria agar ia bisa segera pergi dan menuju kantor polisi. Scene lain memperlihatkan semacam siaran berita sebuah rumah yang sepertinya ada beberapa mayat dikeluarkan dari rumah tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan seorang remaja yang mana diketahui bernama Dylan sedang tiduran di bawah pohon sambil nonton video klip seorang penyanyi cantik bernama Bibi Love. Karena ketiduran, remaja ini kemudian dibangunkan ibunya dengan semprotan air. Di sini si ibu mengomelinya dan menyarankan agar Dylan untuk segera pindah ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, si ibu mengatakan bahwa nanti malam mereka akan kedatangan tamu seorang pendeta bernama Charles untuk makan malam. Dan Dylan diharuskan menghadiri acara tersebut meski harus membatalkan janji dengan temannya. Dylan hanya terdiam saat itu, seolah ia menyetujuinya. Saat si pendeta tiba, mereka bertiga melakukan makan malam bersama. Di sana mereka berbincang-bincang sampai membahas tentang pendidikan Dylan, namun sepertinya Dylan merasa tidak nyaman dengan Charles. Terlebih saat mereka membahas kenapa Dylan bisa tertidur di bawah pohon. Hal ini memicu keributan yang berujung pada kemarahan ibunya yang mengusir Dylan dari acara makan malam tersebut. Dylan pun pergi menuju rumah Nick yang sedang menggelar acara pesta kelulusan mereka. Di sana, Dylan bertemu beberapa temannya seperti Tex, Nick, Casey, Sarah, dan Monty. Kelima orang ini termasuk Dylan, berarti 6 orang adalah tokoh-tokoh penting yang akan terlibat dalam cerita di film ini. Selebihnya hanya pelengkap. Di sana, Dylan sempat berbincang-bincang dengan mereka termasuk dengan Casey yang mana diketahui mereka adalah sahabat baik sejak mereka masih kecil. Tak hanya itu, di sana Dylan pun sempat diajak enak-enak dengan Sarah yang dikenal sebagai cewek nakal di sekolahan mereka. Namun saat mereka baru saja mau enak-enak, Dylan buru-buru pergi karena merasa ia harus segera keluar dari tempat tersebut meski Sarah merasa kesal dengan Dylan. Entah mungkin karena merasa bosan, Dylan akhirnya pergi mencari hiburan di luar untuk bermain video game di dalam sebuah minimarket. Tak lama kemudian muncul pria aneh dari belakang Dylan yang sedang asik bermain video game. Pria aneh itu mengatakan hal aneh dalam bahasa Inggris. Ia mengatakan "don't dead", kata-kata yang wajarnya digunakan untuk menggambarkan kondisi makhluk hidup yang mengalami kematian. Dan seharusnya ia mengatakan "don't game over", kata-kata yang wajar dalam dunia game. Well, don't go dying. What? The game. Don't die. Scene lain memperlihatkan di mana teman-teman Dylan sedang menikmati film horor yang kedatangan tamu 2 orang polisi. Bukannya berkumpul bersama teman-temannya, Dylan yang memiliki hobi menaiki skateboard ini lebih memilih jalan-jalan sendiri di tengah malam. Saat ia sedang berjalan santai itulah ia dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba menabraknya dari arah kiri.
Dylan segera memboyong wanita ini ke rumah Nick dengan harapan teman-temannya ikut membantu menolongnya. Guys, help! Di scene lain, pria aneh yang sempat menemui Dylan di minimarket seperti sedang mencari sesuatu. Ia menemukan kaleng minuman milik Dylan di tempat di mana wanita itu menabrak remaja tersebut. Pria ini pun menuju minimarket untuk menanyakan keberadaan remaja tersebut. Namun Rahim, si penjaga minimarket, mengatakan ia tak mengetahui keberadaan remaja itu. Namun pria aneh ini tetap memaksa. Karena tidak puas dengan jawaban Rahim, ia pun menampakkan matanya yang menyala kemerahan. Diikuti dengan cuplikan di mana ada darah yang memuncrat ke pintu kaca minimarket. Scene ini menunjukkan korban pertama dari film tersebut dan menjelaskan bahwa pria aneh itu bukanlah manusia biasa. Kembali ke scene di mana Dylan dan teman-temannya menolong wanita ini yang menurut mereka ia mirip penyanyi terkenal bernama Bibi Love. Meski awalnya beberapa dari mereka menolak merawat wanita ini, namun akhirnya di rumah Nick wanita ini dirawat seperti apa yang dilakukan Casey kepadanya. Might sting a little. Has anyone ever told you you look like BBA Love? Kedua polisi yang sempat mengunjungi rumah Nick seusai pesta mendapati sebuah mobil mengalami kecelakaan menabrak sebuah pembatas jalan. Saat mereka sedang mengamati mobil tersebut, tiba-tiba dikejutkan dengan pria yang muncul dari kegelapan di belakang mereka. Mereka kemudian menginterogasi pria tersebut untuk menanyakan identitasnya. Namun saat mereka sampai di dekat mobil pria ini, mereka dikagetkan dengan suara gaduh dari dalam bagasi mobilnya. Salah satu dari polisi ini pun segera memeriksa isi dari bagasi tersebut. Namun hal mengerikan yang mereka dapat. Awalnya suara mengerikan seperti monster terdengar dari bagasi itu. Kemudian muncul sosok tangan besar berkuku tajam keluar dan menewaskan kedua polisi itu. Di rumah Nick semenjak ada wanita itu kerap terjadi sesuatu yang aneh seperti ponsel yang tiba-tiba error dan barang-barang berjatuhan dengan sendirinya. Selain itu, ada hal aneh lainnya yaitu Sarah merasa keanehan, wajahnya yang kerap berubah menjadi setengah tengkorak ketika ia bercermin di kamar kecil. Hal ini membuat Sarah panik dan mendorongnya untuk menghubungi polisi bahwa di rumah Nick ada seorang perempuan korban kecelakaan. Namun bukan petugas kepolisian melainkan pria aneh yang telah menerima laporan ini. Mengetahui laporan ini, pria aneh ini pun segera menuju rumah Nick. Well, copy that. We are on our way. Karena Dylan yang telah sadar dan mengetahui bahwa ia adalah penyanyi terkenal, Bibi meminta kepadanya agar tak memberitahu siapapun tentang dirinya. Di saat Nick berunding dengan Dylan bahwa sebaiknya mereka menghubungi polisi untuk menangani wanita ini, tiba-tiba pria aneh itu datang mengendarai mobil milik polisi yang telah tewas. Pria itu meminta agar mereka menyerahkan wanita yang mereka temukan. Di saat itu pula pria ini mengatakan bahwa ia bernama Anton serta menjelaskan bahwa mereka tidak akan aman selama wanita itu bersama mereka. Ketika Anton sedang membujuk mereka, tiba-tiba Bibi yang berada di kamar seolah-olah mengeluarkan energi hingga mampu menutup seluruh pintu dengan sendirinya. Hal ini memicu kemarahan Anton hingga membuatnya mengatakan, "Apakah kamu siap dengan pertunjukan?" Lalu ia mengeluarkan dua mayat polisi dari dalam mobil. Melihat hal ini, Dylan segera meminta Bibi untuk keluar dari rumah Nick, namun ia tetap menolak untuk keluar. Bahkan wanita ini dengan histeris berteriak meminta agar Dylan keluar dari kamar, yang ternyata teriakannya mampu membuat dinding-dinding rumah bergetar. Kejadian ini membuat Sarah panik dan pergi keluar rumah tanpa teman-temannya. Tak hanya Sarah, semuanya pun panik, memikirkan bagaimana menyelesaikan semua ini. Hingga akhirnya Nick menyalahkan Dylan tentang wanita yang ia bawa ke rumah itu. Dari itu, Nick mau agar Dylan menyelesaikan masalah ini. Scene lain memperlihatkan Sarah masuk ke dalam sebuah tempat yang mana di dalamnya ada Anton, si pria aneh. Lalu pria aneh ini mempengaruhi Sarah dengan membisikkan sesuatu ke telinganya.
Karena tekanan dari Nick, Dylan dengan berat hati meminta agar Bibi segera keluar dari rumah Nick. Namun ternyata Dylan tergoda oleh Bibi dan mereka pun cipokan. Cipokan mereka ternyata cipokan sakti. Ini terbukti dari listrik yang seketika padam dan lampu pun mati. Karena mati lampu, akhirnya mereka batal enak-enak karena Dylan merasa harus menyelesaikan ini. You do believe me, don't you, Dylan? Do I have a choice? Sarah yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh Anton kembali ke rumah Nick. Dan di saat teman-temannya pergi memperbaiki generator listrik, ia menggoda Monty karena saat itu hanya Monty yang bersamanya. Seperti orang kesurupan, Monty yang sedang ia goda tiba-tiba ditikamnya dengan pisau berkali-kali di bagian dadanya dan Monty pun tewas. Teman-temannya yang kembali dan menyaksikan Monty yang telah tewas ditikam menuduh Sarah karena tubuhnya dipenuhi dengan darah Monty. Namun Sarah mengelak bahwa bukan dia pembunuhnya. Semuanya menjadi bingung tentang bagaimana Monty bisa terbunuh padahal seluruh pintu rumah terkunci. Hal ini membuat Tex merasa harus segera mengeluarkan wanita itu meskipun Dylan pada akhirnya menjelaskan bahwa wanita itu adalah Bibi Love. Namun tak ada yang peduli, bahkan ia disalahkan karena telah menyembunyikan sesuatu yang membahayakan teman-temannya. Tex yang terlanjur emosi segera menuju kamar meski sudah dihalangi Dylan. Saat Tex hendak menyeret Bibi, tiba-tiba Bibi yang ketakutan mengeluarkan energi hingga membuat Tex terpental. Sekarang hanya Dylan dan Bibi yang terkunci di dalam kamar. Di luar, si pria aneh ini terlihat berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam bagasi mobil. Salah satu perkataan yang memberikan petunjuk tentang siapa Bibi sebenarnya, yaitu ketika pria ini mengatakan bahwa ia takut Bibi sadar tentang siapa dirinya sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa pria aneh ini hanya mengelilingi rumah itu tanpa berusaha masuk. That's why I don't want to go in there, but you... Di dalam rumah, Sarah yang telah kerasukan semakin menambah teror bagi teman-temannya. Ini diawali dengan kemunculan Sarah secara tiba-tiba saat Cassie sedang membersihkan tangannya di dalam kamar kecil. Tak hanya itu, tiba-tiba Sarah memulai keributan dengan mengatakan bahwa Cassie tak pernah menyukainya. Cassie yang kesal mendorong Sarah hingga membuat Sarah marah dan merubah wajahnya menjadi tengkorak lalu mencekik Cassie yang ada di depannya. Untung Nick datang menyelamatkan Cassie, namun Sarah dengan cepat berbalik menyerang Nick hingga kapak yang ia bawa terjatuh. Cassie yang melihat kapak yang dibawa Nick berada di dekatnya segera mengambilnya lalu mengayunkannya ke arah tubuh Cassie hingga Sarah pun tewas. Tex adalah korban berikutnya. Saat ia hendak meninggalkan mayat Monty, dari belakang ia dikejutkan sosok wanita menyeramkan. Lalu Tex pun tewas tergigit olehnya. Oke, di sini mungkin udah ada yang tahu siapa wanita menyeramkan yang menyerang Tex. Atau bahkan ada yang mengira bahwa wanita ini adalah Sarah. Tapi itu tidak mungkin karena Sarah memakai baju dan Sarah pun udah tewas di kapak sama Cassie. Jadi besar kemungkinan wanita menyeramkan ini merupakan makhluk yang diajak bicara si pria aneh di dalam bagasi mobil. Nick dan Cassie yang hendak menemui Bibi untuk menanyakan keberadaan Dylan dibuat kaget dengan kemunculan wanita menyeramkan dari atas kasur lalu mereka pun diserangnya. Kemudian mereka berlari menuju kamar yang mana di sana ada sebuah berangkas berisi pistol. Dengan menerka-nerka kata kunci berangkas, akhirnya Nick berhasil membukanya. Kemudian pistol itu ia gunakan untuk menembak kepala wanita menyeramkan dari balik pintu. Saat tembakan kedua, tiba-tiba Dylan muncul dari balik pintu dan untungnya tembakan tersebut tidak mengenainya. Dylan, what the fuck?
Begitu juga dengan Bibi, bahwa ia hampir saja ditembak oleh Nick apabila Casey dan Dylan tidak menghalanginya. Karena harus menyelamatkan diri, Nick dan Casey akhirnya pergi ke dalam hutan. Namun di sana mereka merasa seperti diputar-putar hingga mereka kembali mendekati rumah. What? You were going straight, right? Casey yang merasa tak tega akhirnya kembali ke rumah untuk pulang bersama Dylan meski Nick melarangnya. Dan Casey pun meninggalkan Nick di dalam hutan. Kali ini Nick adalah korban berikutnya. Bagaimana tidak, Nick yang pulang menyusul ke rumah awalnya terlihat normal, namun ia tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Dylan. Saat itulah Bibi berteriak hingga pistol tertembak ke arah lain. Namun Nick yang terlanjur kesurupan kembali mencoba membunuh Dylan dengan sebuah pisau. Karena merasa sangat kebingungan bahwa Nick akan segera membunuh Dylan, Casey yang tak jauh dari mereka memungut pecahan kaca lalu menusukkannya ke punggung Nick. Akhirnya Nick tersungkur dan tewas. Dylan yang merasa perlu menyelamatkan Casey dan Bibi berinisiatif kabur ke dalam hutan bersama Bibi, sedangkan Casey disarankan pergi ke jalan raya dengan harapan Casey bisa terselamatkan. Di dalam hutan karena merasa aman dan sepi, Dylan kembali digoda oleh Bibi hingga kegiatan berkembang biak pun mereka lakukan di tengah hutan. You're the first boy I kissed. I want to share something with you. Di sini kita bisa melihat adanya keanehan lain dari sosok Bibi, yaitu saat ia bercinta dengan Dylan tiba-tiba matanya menyala. Selain itu, ia mengeluarkan lidah dengan bentuk memanjang tidak seperti pada manusia normal lainnya. Dari sini semakin jelas bahwa Bibi adalah manusia jadi-jadian. Setelah tidur pulas karena habis berkembang biak, Dylan dibangunkan oleh pria aneh. Pria ini bersikap baik kepadanya. Pria ini mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Dylan karena Bibi telah menyerahkan diri dengan serat nyawa Dylan sebagai jaminannya. Setelah itu, pria ini memukul kepalanya ke kepala Dylan. Hingga scan berganti di mana Dylan dibangunkan oleh ibunya di bawah pohon samping rumahnya. Dylan yang kebingungan segera masuk ke rumah dan menghidupkan televisi untuk melihat kabar berita. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat rumah Nick masuk dalam berita. Di sana, ia melihat teman-temannya meninggal dunia dengan alasan karena bunuh diri. Ternyata, Dylan telah memiliki kekuatan semenjak ia enak-enak dengan Bibi. Hal ini terlihat ketika Charles menegurnya untuk menceritakan apa yang terjadi di rumah Nick. What did I say about all the nonsense and tell me what happened? Where do you want me to begin? Di scan lain memperlihatkan Bibi sedang berbicara dengan Anton, si pria aneh di dalam mobil. Anton mengatakan bahwa jika ia melakukan ini lagi, ia akan membunuh Dylan. Namun Bibi hanya menjawab, "Aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang aku lakukan." Lalu ia terlihat mengelus-elus perutnya. Dad, do you want to try? He'll be just fine. I know what I'm doing. Di sini sang sutradara mengarahkan agar kita berpikir bahwa mungkin Bibi sedang hamil anak Dylan. Tapi ini adalah cara sang sutradara untuk menyampaikan pesan tersirat. Di scene terakhir memperlihatkan konser Bibi yang mana juga dihadiri oleh sosok pria mirip dengan Dylan. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika teman-teman ingin update video-video terbaru dari channel Saudara Muda.